Balik lagi bareng gua Arya dan bersama Gak Saya ngomong. kayak Ayu Laksmi. Oh iya, kayak Laksmi ya. Gak ngomong. Kita baru aja nonton film horor Indonesia terbaru. Seperti biasa nih, ini minggu kedua Maret ya. Memulai film horor Indonesia lagi nih. Yang nanti tiap minggunya bakal ada 2 film, Pak. Ngantri ya, Pak? Ngantri. Sampai bulan April. Kita baru aja nonton Perjanjian Gaib. Ada perjanjian gaib doang ya? Nggak ada dalam kurung kan ya? Nggak ada. Kalau yang kemarin kan ada dalam kurungnya. Perjanjian Gaib dalam kurung dengan iblis. Pesugihan. Kalau sekarang nggak ya? Enggak. Ini perjanjian gaib Perjanjian aja. gaib. Standar lah ya. Ya, Ini tapi sebenarnya tentang pesugihan. sebenarnya sama aja. Lagi-lagi gitu. Iya. Cuma di Benar, permainan benar, kata benar. aja jadi perjanjian gaib. Horor Indonesia 1 tahun ke belakang kayaknya 80% semua tentang pesugihan. Tentang ya. pesugihan. Asli. Yang pure horor karena ada setan pengen bunuh orang itu kayaknya cuman sekian persen kayaknya ya. Sisanya sih karena pesugihan, tumbal, ya semacam gitu ya. Yang cepet kaya kalau enggak pesugihan ya gelapin duit pajak, Pak. Dark jadi ya bener sih. Kayaknya gitu sih. Iya. Kalau ngomongin duit pajak nggak bisa difilmin, susah, ya. susah. Apalagi nih rumahnya kaya, ada duitnya, ya udah pesugihan aja, ya bener sih. Tapi coba ada yang mau bikin gitu, tapi jadinya pesugihan terakhirnya itu keren, benar, Pak. Ternyata Plot twist. fitnah. Iya. bukan korupsi, ternyata pesugihan lagi. Itu baru tuh plot twist yang gue nantikan. Tapi anyway, film Perjanjian Gaib ini dibintangi oleh 2 aktor yang menarik sebenarnya ya. Ada Denis Adiswara sama Della Dati ya. Gua inget sih Della kayaknya nggak pernah dia main horor. Pernah nggak sih dia? Kayaknya jarang deh. Denis apalagi? Iya. Terakhir apa coba Denis lo ingetnya? Mili dan Mamet. Iya bener. Tuh. Mili Mamet, itu udah lama banget. Hah? Oh iya bener, Pocong The Origin. Della pernah main Pocong The Origin. Oh iya bener, itu pun tahun berapa ya? Oh udah lama itu. Pocong Iya. Origin. Iya. Oh, ini Monty Tiwa? Monty Tiwa. Della jadi apa? Ada dia jadi reporter ya kalau nggak salah. Oh, dia yang dari yang ikut jadi reporter yang di ngikutin mobil. itu di mobil. Oh Iya, benar. Itu dia, Della. Tapi di sini menariknya adalah Denis sama Della ini ceritanya pasangan suami istri gitu. Iya. Yang miskin. Miskin. Miskin Terlilit. ini Pak, struktural. Iya, terlilit. Biasalah terlilit hutang Iya. gitu sama apa lagi Gitu. pinjol. Sampai akhirnya mereka nemu peluang Punya lah ya. kesempatan Iya, benar. untuk mengubah nasib nih lewat Kerja. nenek kaya. Iya, nenek kayak yang diperanin Ayu Laksmi ya. Heeh. Ini ya. Denis Adiswara ini namanya Andri, si Della ini namanya Wati ya. Iya. Jadi cuma sama si Andri Wati ini. Tidak gitu. pernah diurus keluarga sendiri Betul. lah. Makanya butuh untuk orang yang ngasuh gitu. Iya. Sebenarnya sih 2 orang ini bohong-bohongan gitu kan pas interview gitu kan. Saya pernah ini lulusan apa gitu kan. Iya. Fake interview lah. Iya, fake interview gitu. Seperti yang kita lakukan semuanya. Biar untuk diterima kerja. Semua juga kayak gitu kan. Nah, sebenarnya di sini bener sih. Di sini menyindir hal itu karena emang kita semua kayak gitu kan. Intinya sampai akhirnya mereka diterima dan Iya. kerja di sana aja ya. Mereka sadar kalau ternyata nenek ini menganut menganut aliran ya. Ada sesuatu. Sebenarnya dari situ si Andri sama Wati ini berusaha untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi mereka juga tergoda gitu ya oleh hartanya si Benar. nenek dasa ini gitu karena mereka miskin. Ceritanya punya motif yang kuat sih karena kan mulainya dari Andri dan Wati ini ya, Iya. karakter yang miskin Motif ini. gua lebih takut miskin. Iya, daripada takut mati. atau takut daripada setan. Oh iya, takut setan, benar-benar. Makanya nanti mati kalau mah sama kita aja. di pas film bertanya-tanya kok udah digangguin gitu nggak keluar rumah sih gitu Iya, kan. Kalau gua mah mendingan cabut aja dari rumah. Iya, Enggak, soalnya mereka punya motif gitu. Bagus filmnya ada benar-benar. diawali dengan motif Iya. gitu. Della sama Denis kata gua pas lah ya. Pas. Emang harus mereka sih kayaknya sih. Pas. Misalkan Denis diganti sama Aryo Bayu gitu nggak cocok. Denis itu udah paling cocok. Dia bisa menggambarkan kemiskinan struktural. Iya, dan nantinya juga kelucuan itu datang dari mukanya dia. Iya, benar. Jadinya horor komedi ya, tapi adegannya tuh bukan ditujukan buat lucu, Ngelucu, gitu. iya, Bukan karakternya nggak ngelucu sebenarnya, Iya, tapi kita ngelihatnya jadi lucu gitu Iya, karena situasinya Ya, sitkom lah, goblok lah ya. banget gitu. Iya, Ya kayak sitkom iya, gitu. sitkom lah, bener. situasional komedi gitu lah. Jadi sebenarnya skripnya emang bukan nyuruh mereka ngelucu gitu. Iya. Dia juga cocok sih sebenarnya, cuman karena dia lebih fleksibel kalau kata gua. Dia di situ jadi mengimbangi Iya, gitu. mengimbangi. Maksudnya karakternya emang ya fleksibel gitu. Dennis kayak gitu ya dia juga bisa kayak gitu. Cocok jadi pasangan yang saling melengkapi jadinya kan. Si Denisnya Iya. mukanya goblok, nanti si
si Delanya mengimbangi dengan dramatis gitu kan. Kalau Ayu Laksmi mah nggak usah ditanya lah ya. Iya, Dia mah dia cukup diem aja. Diam ngeri. aja. Gua kabur asli. Disuruh diem di sini. Emang di sini dia diem, cuy. Nggak pernah ngapa-ngapain. Asli itu. Disuruh udah. diem aja di sini. Tapi emang nggak heran sih banyak yang bilang ini kok kayak Pengabdi Setan karena emang Ayu Laksmi posisinya juga sama di sini. Iya, sama posisinya tidur. Tidur, bangun. Itu kayak shotnya Pengabdi Setan. Iya, makanya awalnya kan kayak gua kira nih mau memparodikan Pengabdi Setan atau gimana. Gue mikir juga gitu. Ini mau keparodian Pengabdi Setan atau kagak gitu. Gue pikir ini bakal kayak scary movie gitu lah. Iya, ternyata enggak ya. Belum kan ada karakter supporting ya. Untuk memperlihatkan sebenarnya sekitarnya itu ada kehidupan, Pak. Iya benar. Walaupun cuma bertiga. Bertiga. Intinya biar nggak sepi-sepi amat gitu ya. Biar nggak di rumah itu mulu Iya. gitu. Ada Andi rif anjing. Jadi tukang beca. Dan cocok lagi. Goblok ya. Castingnya bagus ini. Bagus. Castingnya Castingnya pas. benar pas. Tapi kalau mau ngomongin si plot ceritanya sendiri sih menurut gue ya film ini gue ngerasanya ini Terlalu berapa lama. menit ya? Terlalu lama ya? Asli panjang ini film. Iya, iya. Hampir 2 jam cuy. Film ini mungkin terasa lama karena emang ada beberapa adegan yang sebenarnya emang cuma buat horor-horor aja. Pak. Diperuntukkan buat Horor. Sebenarnya di sini menarik loh ketika si nenek ini mati dan si Andriwati mulai memikirkan gimana caranya biar si nenek ini kelihatan hidup gitu kan. panik kan. Panik dan dia pikir udah kita bikin dia kelihatan kayak masih sehat Iya, hidup gitu nanti kan ada anaknya datang. kayak gitu. Gimana caranya nih? Gimana caranya? Itu sebenarnya udah bisa jadi satu plot yang lucu sih ya. Lucu iya. Meyakinkan orang-orang di sekitarnya kalau si nenek itu masih hidup Ya, gitu. benar. Awalnya kan kayak gitu kan, dia Iya. pakai nanti kasih Formalin. formalin gitu, diajak jalan-jalan. Tapi ternyata twistnya itu adalah orang-orang melihat si nenek itu hidup. Iya, ternyata. Dua ini si Andriwati. Kecuali Dennis dan Della itu. Iya. Gak melihat si nenek itu hidup, padahal udah mati gitu. Nah itu kan sebenarnya kayak dibalikin gitu kan. Kayak kena prank mereka Iya berdua. kayak prank berdua, tapi maksudnya ya udah cuma sebatas di situ doang gitu. Itu kayaknya lebih oke sih kalau menurut gua itu yang diulik ya. Kondisi Andri dan Wati ini harus menghadapi nenek yang mati atau Iya, enggak ini iya, tuh itu aja udah horor kalau udah gua, horor menurut gua. maksudnya. Heeh. Tapi di sini tuh emang kayaknya kebiasaan di kita selalu ditambahin adegan yang harus ngeliatin ada setan. Nggak ada setannya horor, maksudnya kayak lampu mati nih, terus si neneknya tiba-tiba nggak ada gitu. Terus kan jadi Pindah atmosferik tuh ya. kemana. Iya, Itu bener. udah lumayan. Kenapa harus ada nanti setan mukanya putih? Kenapa tema-tema pesugihan harus Setannya putih. berhubungan dengan hantu-hantu bermuka putih pucat Iya. gitu. Terus nanti mereka mimpi klasik lah ya ini diganggu mimpi bangun. Iya. Tapi ini tuh satu-satu gitu loh. Jadi si Andri dulu, nanti besoknya si Wati Iya. gitu. Jadi kayak semuanya itu Harus dapat. harus dapat, Harus Pak. dapat. Harus kena giliran. Menurut gue itu bikin lama sih. Dan itu kayak polanya juga sebenarnya hampir sama, serupa, Iya, repetitif jadinya. Iya, jadinya repetitif gitu. Maksud gue jadi kayaknya kebanyakan hal begituannya deh daripada ngulik gimana caranya si Iya. Andriwati ini buat bisa dapetin duitnya terus cabut gitu. Gue sih lebih suka si karakter Della Dartian ini emang dibikin skeptis aja, maksudnya dia tetap pengen duit gitu. Dia kan selalu Iya kan, yang dia harus ngomong. ditonjolkan kan itu di dialognya tuh. Iya. Gue nggak takut sama setan, Iya. gue lebih takut miskin. Itu aja. Maksud gue tuh ya udah dibikin aja. Della mah ya udah gue fokus duit Iya, gitu. biarin aja yang diganggu si Dennis gitu. maksud Jadi gua. dengan muka pelongo-pelongonya itu kan. Makanya nanti di akhir tiba-tiba udah ketemu aja misalnya kodenya itu kan. Iya, kayak gitu. Padahal kan bisa kayak ya survival game gitulah, nyari-nyari clue kunci berangkas di mana Iya. gitu kan. Dan itu bisa dilakukan sama si karakter Della gitu yang dia Iya, emang iya. skeptis, gua nggak peduli sama setan. Yang penting gua harus cari tahu gitu kan. Kalau di situ kayak kayak nanti semuanya aja karena gitu. durasi udah dihabiskan dengan penampakan, jadi nanti ada biasalah kita mah tahu-tahu ada adegan yang tiba-tiba udah dapat nih kodenya gitu. Iya. Di awal kayak dikasih tahu ya rulesnya ya, ritual ya, ada ritual nanti di pohon gede, ritual apa tuh ayam, termasuk juga ngasih makan kucing Iya. harus jam segini jam. Tapi habis itu kayak nggak dikulik gitu. Padahal Iya. itu lucu loh kalau misalnya dikulik, misalnya si karakternya lupa ngasih makan nanti dimarahin atau di apa gitu. Iya, benar-benar. Ada interaksi dulu gitu sama karakternya. Si nenek ini disantet mati apa karena pertahanannya kurang gitu ya? Karena sesajennya nggak diurus itu pun nggak dilihatin. Ya itu, kan, kenapa? maksudnya. Pada akhirnya apakah memang ada yang dilanggarkan? Iya, maksud gua kan itu kayak lebih make sense aja gitu. Akhirnya ada santet nih yang nembus gitu. ke Soalnya dia. kan kita taunya si nenek itu kebal santet kan dari asumsi juga, Iya, apa, asumsi desas-desus ya, warga. gosip ya. Iya, bener. Nah, si nenek nih sering disantet katanya gitu. Tapi nggak bisa Tapi aja. nggak mati-mati. Di awal-awal tadi tahu-tahu udah ada yang nongol di kaca apa setan muka
Muka putih itu Pak, apa? Buat apa? Buat penonton nggak tidur. Menurut gitu. Dalam film kita Buat ngasih tahu nanti bakal banyak penampakan lagi. Iya, kalau nggak ada setan dalam durasi lebih dari 15 menit bahaya gitu. Gue bukannya membenci penampakan ya, tapi kayak gini-gini mulu polanya gitu. Nanti ada yang ditarik kaki, ya gitu lagi. Sebenarnya kalau menurut gue sih ya, film ini tuh udah punya Ayu Laksmi tapi sayangnya Nah, bener. tidak dimanfaatkan Iya. full gitu. Kita malah lebih disering dikasih penampakan nenek dengan muka reot. Ya gua ngerti sih maksudnya, mungkin metafor kalau Ayu Laksmi ini, si nenek Dasa ini udah hidup Ya, lama ternyata banget. kan ya itu balik lagi nanti ada cerita. Iya, ada Kalau cerita. katanya si nenek Dasa itu udah hidup ratusan tahun. Iya gitu. Tapi menurut gua kan ya udah kenapa gitu. Maksudnya ya Ayu Laksmi aja gitu maksudnya. Ya, Kan ceritanya dia emang awet muda cuy, maksud gua. Ya kan tapi itu lumayan sih itunya. apa? Make Oh iya, make up-nya oke. Tapi maksud gua, Ayu Laksmi itu presence-nya udah, feel-nya udah ngeri, Udah ngeri, Pak. gitu. Makanya Iya. dia diem aja, pancaran auranya kayak dulu kalau kita nonton Susana. Penampakan yang sebenarnya nggak berpengaruh sama plot bisa dikurangin, kayaknya filmnya juga bisa lebih padat sih. Ya, bener nggak sih? Bener. Ya, untuk memulai Maret, ini adalah horor yang nggak begitu horor. Iya, gue kira tadi mau ngomong nggak begitu jelek. Nggak begitu horor. Nggak begitu horor. Nggak begitu horor. Tapi ya menurut Emang gua ada sih film yang kemarin horor Pak? yang Gua mau horor bertanya. banget ya. Iya ya, dari kemarin kita nonton juga nggak begitu Nggak horor. begitu horor. Emang nggak begitu horor dari kemarin juga. Kalau pengen nyari yang horor tapi ternyata nggak horor, nah itu yang udah. Iya, kan kalau kemarin mah mau nonton horor jadi komedi ya. Kalau Iya. ini mah udah tahu mau bikin apa ya kan. Kalau kita kasih skor dulu berapa nih untuk perjanjian berapa ya? 5,5. Kok 8 sih? Gede banget anjir. Nggak begitu. Kayaknya tadi positif banget soalnya. Lah kagak. Kalau ini nggak selama itu, filmnya Iya. mungkin gue bisa ngasih 6,5. Gua sih 5 lah ya. Ya oke lah, aman lah ya. Ya, Nggak jelek-jelek banget sebenarnya. iya, tapi nggak. Masih bisa menikmati tapi ya gitu. Iya, nggak bagus-bagus amat Masih ada juga. yang ganjel gitu. Kalau yang kebanyakan nggak kayak kita sekian. gitu tiap minggu nonton horor, horor mungkin ya suka-suka aja. suka-suka aja kali. Tapi untuk yang tiap minggu nonton film lokal Indonesia gitu udah jenuh. Stop pesugihan. Yang bikin film horor Indonesia mesti nonton lah horor lokal 1-2 tahun terakhir lah seenggaknya gitu biar Biar nggak ngulang. biar nggak ngulang tema, pola Iya, sama setannya jangan setan putih mulu. Muka bedak terigu gitu. Aduh. Silakan lah, sebelum nanti minggu depan ada lagi horor. Ayo, ntar lu nggak kekejar. Semoga sebelum yang lebih suram. Ya, sebelum yang lebih suram ya yang ini aja dulu gitu ya. Gue takut sih nanti makin suram kesananya ya. Ya udah, seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Kalian juga bisa follow Twitter, IG, TikTok Cinecrip, atau Lengkap. kalian bisa follow Rangga juga di Ya, mana. ya YouTube dan Spotify aja lah gua mah sama Twitter lah Kripit Film Sampai ketemu lagi di horor-horor selanjutnya ya. yang banyak itu. Yang banyak itu ya, seminggu 2. Nah, semoga Semoga apa nih? dikuatkan. Semoga dikuatkan ya. Semangat. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi. Bye-bye.